Kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan. Ya, bukan karena kita buru-buru, saudara, bukan. Ternyata memang restoran ini kan bukanya sampai jam 9 saja. Ya, kita mau disiplin, saudara, sekalipun yang punya orang percaya, kita tidak mau memanfaatkan karena dia orang percaya, terus kita buka sampai jam 10 aja, kita ibadah sampai jam 10, dia gak akan mau tegur. Kenapa? Ini kan untuk ibadah. Enggak, saudara, kita nggak boleh memanfaatkan hal seperti itu, ya. Baik, buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasal ke-9 ayat ke-6. Cerita sekolah minggu yang semua kita sudah pernah mendengarkan ceritanya, sudah pernah dikhotbahkan, sudah pernah baca, ya. Tetapi kita akan melihat dari sisi yang berbeda. Karena berapa kali pun firman itu disampaikan, ketika itu di bawah urapan inspirasi pewahyuan daripada Tuhan, itu akan memiliki pengertian yang berbeda. Itu akan memiliki pengertian yang baru. Tetapi sebagaimanapun cerdasnya kita, setinggi apapun kita sekolah, kemudian seberapa banyak pun buku-buku teologi yang kita baca, ya, akan ada batasnya untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Bedanya, saudara, adalah ketika orang mendapatkan pewahyuan dengan orang yang belajar, ya, pewahyuan didapatkan dari keintiman dengan Tuhan, sedangkan berpengetahuan didapatkan dari keintiman dengan buku. Itu bedanya, saudara. Ya, semakin kita banyak baca buku, semakin kita banyak tahu. Tetapi itu tidak mendatangkan sebuah pewahyuan yang baru, sehingga hasilnya adalah, saudara, kita akan melanjutkan pengajaran dari manusia lain yang kita baca bukunya, ya, yang itu yang akan kita lanjutkan. Akibatnya, saudara, adalah seringkali kita hanya mau mentransferkan pengetahuan. Kita tidak mentransferkan sebuah pewahyuan. Kita hanya mentransferkan janji kepada umat Tuhan, tetapi tidak memberikan solusi kepada umat Tuhan. Kemudian kita hanya akan memberitahu bahwa akan ada Tuhan buka jalan, tetapi kita tidak bisa memberitahu jalannya mana dan apa. Itu yang menjadi perbedaannya, saudara, ya. Dalam minggu ini, saudara, salah satu aktivis di salah satu persekutuan kita meninggal dunia. Ya, padahal 2 minggu lalu saya baru bertemu dengan dia, ya, di dalam doa semalam suntuk. Ya, dan Tuhan kembali meneguhkan perjanjiannya, ya. Dan ketika saya bicara sama dia, saya katakan, "Pak, saya melihat benda seperti ini gini." Dia bilang, "Oh ya, itu ada produksi kita." Dan Tuhan kasih lihat terus. Kenapa, Pak, Tuhan kasih saya lihat? Saya kata, "Oh iya, Pak, itu ada proyek besar untuk benda itu." Kemudian saya dikasih lihat lagi, "Pak, ini ada benda seperti ini." "Oh iya, Pak, itu juga ada permintaan untuk benda itu." Kemudian yang terakhir, saudara, saya katakan, "Pak, saya melihat benda segini besar." Ya, "Oh, itu namanya Pak. Dan itu memang ada permintaan ekspor." Saudara, dalam waktu 1 tahun ini, ya, keluarga ini sedang sangat diangkat oleh Tuhan secara ekonomi dengan luar biasa. Ya, saudara tahu sejak bulan Januari kan orang susah, ya, tetapi dia nggak susah, saudara, karena begitu banyak proyek-proyek yang memakai produk dari dia. Ya, termasuk ketika Tuhan sampaikan tiga benda itu. Dan dia katakan benar, yang terakhir adalah yang paling luar biasa, karena itu untuk pasaran ekspor, dan sudah ada permintaan dari luar negeri. Tetapi yang terjadi, saudara, adalah, ya, hari Sabtu saya ketemu dengan dia, sampai hari Minggu pagi kita doa semalam suntuk, hari Jumat dia meninggal. Tidak masuk akal, saudara. Kenapa? Ketika saya dikabari dia meninggal Jumat, saya diam lama sekali. Karena waktu tahun ini, ya, saudara, awal tahun, ya, Tuhan janji sama dia, tahun ini kamu terima 10 miliar. Dan sejak Januari itu, saudara, usahanya begitu mengalami peningkatan luar biasa. Orang susah, orang bilang lesu, ya. Dia kalau datang doa malam dia bilang, "Pak, kemarin baru saya kirim barang sekian banyak." Tetapi belum jumlahnya 10 miliar, saudara, sampai bulan ini. Ya. Kemudian dia meninggal. Ada perasaan saya ingin bertanya kepada Tuhan, kenapa belum total 10 miliar sudah mati? Saudara. Tetapi ketika saya mau bergumul, ya, saya tidak digerakkan untuk terus bertanya kepada Tuhan, jadi saya stop, saya berhenti, saudara, berdoa lagi, ya. Kemudian beberapa hari lalu,
Ya, saya mendengar kabar kenapa, apa yang terjadi sebelum dia meninggal. Jadi, walaupun saudara dalam 1 tahun ini Tuhan angkat dia secara ekonomi secara luar biasa, bahkan produknya tembus ekspor, ya, di tengah orang mengeluh sepi susah, ya, beberapa hari sebelum dia meninggal, dia minum air yang ada kertas tulis macam-macam mantra, dibakar, terus dia campur air, dia minum. Saudara, waktu saya dengar itu, saya semakin kecewa. Kenapa? Padahal kan ketika Tuhan janji sama dia, produk ini, tidak ada satu pun yang meleset. Tidak ada satu pun yang tidak terjadi dalam hidupnya, saudara. Ya. Bahkan pernah ketika kami sedang ada di Bali, dia telepon saya, Pak Hasan lagi di mana? Saya bilang, saya sedang di Bali sekarang. Loh, saya ada di Bali. Dia tanya saya, Pak Hasan lagi di mana? Saya bilang, saya lagi di Denpasar. Ayo kita makan bareng di Jimbaran. Ya, di atas sana. Saya bilang, oke, Pak. Di Jimbaran daerah mana? Daerah oke, karena saya hafal, karena saya lama di Bali. Ya, kemudian kita ketemu selesai. Kemudian dia bilang, Pak Hasan, mampir ke proyek saya. Ya, sebuah hotel bintang 5. Saudara, itu barang-barangnya dia dari di hotel itu, saudara. Ya. Tuhan angkat. Semua yang Tuhan bilang tidak ada satu yang meleset, tidak ada satu yang tidak tergenapi. Saudara, padahal Sabtu dan sampai Minggu pagi dia ikut doa semalam suntuk. Beberapa hari kemudian dia minum air jimat. Saudara bisa bayangkan? Ya, ternyata orang Kristen itu walaupun Tuhan begitu baiknya, walaupun Tuhan itu membuktikan dia setia, tidak ada satu yang dia katakan tidak terjadi. Tetapi orang Kristen seringkali tidak sabar untuk membantu Tuhan supaya semua yang dia janjikan seketika terjadi. Tuhan bilang, aku kasih kamu 10 miliar. Ini kan belum akhir tahun kan? Betul? Belum akhir tahun. Tetapi dia minum air jimat yang dikasih oleh ya itu. Untuk apa? Pasti untuk tambah hoki, tambah rezeki. Saudara, ya. Dan Jumat dia meninggal. Ada perasaan sangat kecewa saya, ya. Kenapa sih? Ya, kecuali ada janji Tuhan tidak terjadi. Ada Tuhan ngomong benda seperti ini yang kau punya, tidak ada. Ada proyek seperti ini, butuh benda ini, tidak ada proyek butuh benda itu. Kan berarti bolehlah dia begitu. Tidak ada satu pun yang tidak tepat, tidak ada satu pun yang meleset. Tetapi dia minum, kemudian itu dibakar jimatnya, dicampur air, digelak. Ya, dan dia mati beberapa hari kemudian. Saudara, di situ saya belajar banyak bahwa orang Kristen ini memang kalau ngomong tentang kesabaran tidak lulus. Ngomong tentang iman, semua orang percaya Tuhan. Amin. Semua kita kalau ditanya, saudara percaya Yesus sanggup lakukan? Percaya. Tetapi sabar enggak nunggu sampai dia lakukan. Seringkali kalau bisa dipercepat, tolonglah Pak. Amin. Amin. Betul. Kalau bisa caranya gimana dah Pak? Urapi saya kek, sirami saya dengan minyak lah. Amin. Apalagi mau supaya kalau bisa cepet-cepet lah Pak. Saya ingat saudara. Ya ada satu ayat yang luar biasa, firman Tuhan katakan, teladanilah para nabi yang dengan kesabarannya mendapat yang dijanjikan. Tidak pernah dikatakan teladanilah para nabi dengan imannya, tapi dengan kesabaran. Kita sudah cukup beriman, banyak berdoa, tapi belum tentu orang yang sabar menunggu. Ingat saudara, ya Tuhan itu bekerja pada waktunya sendiri, bukan menurut waktu kita, bukan menurut kebutuhan kita. Ya saya lupa apakah bulan kemarin saya pernah saksikan atau tidak, di salah satu persekutuan kita yang lain, ya, itu pengurusnya sedang kesulitan bayar sewa rumah. Saudara, ya dia sewa rumah, dulunya dia pengusaha, kemudian bangkrut, sampai terakhir rumahnya pun melayang, sehingga dia tidak ada rumah lagi, dia kontrak. Saudara, ekonominya semakin memburuk, ya. Pada saat itu saudara, dia habis kontrak, saya tahu dia habis kontrak. Ya, saya dalam hati bilang Tuhan, saya transfer kepada dia untuk nambah supaya dia bisa sambung kontrak. Waktu saya berdoa, Tuhan diam tidak menjawab, saudara. Saya doa lagi, Tuhan saya mau transfer uang ke dia, saya tahu dia habis kontrak. Tuhan diam tidak menjawab, saudara. Ya, dalam perjalanan kami ke Solo hari Selasa bulan lalu, saya bicara sama Stalun.
Loh, saya katakan, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan keluarga ini. Karena mereka sudah habis kontrak. Saya tahu mereka tidak punya uang. Tetapi Tuhan tidak suruh saya dan tidak bilang kirim dan transfer ke sana. Jadi saya tidak berani, saudara. Bukan berarti terus puji Tuhan. Ya dah, aman uangku. Amin. Tidak, saudara. Ya karena kan saudara kan ngaku uang itu adalah uangnya Tuhan. Amin. Betul. Loh kalau saudara cuma bendahara yang punya bilang keluarkan, keluarkan. Yang punya bilang tidak boleh keluarkan, tidak boleh loh saudara. Betul. Ya. Jumat siang. Waktu kami sedang makan di Paragon. Tiba-tiba dia meng-WhatsApp saya. Dia katakan, Pak, sudah tertutupi sewa rumah. Saya bingung saudara, siapa yang bantu dia seperpanjang kontrak rumah? Malam, ya persekutuan kita, Selasa saya berangkat. Kemudian saya tanya dia, gimana caranya Tuhan tolong engkau? Karena kan di persekutuan selalu saya sampaikan, kalau kita kurang uang tidak boleh cerita ke orang. Saudara, cuman boleh ke Tuhan. Tuhan aku gini loh, Tuhan aku butuh loh, Tuhan aku perlu. Tidak boleh sama sekali cerita ke manusia. Dia cerita saudara. Ya. Ada satu orang desa. Beli sebidang tanah 30 juta rupiah. 30 juta rupiah saja nilai tanah itu. Kemudian tanah itu saudara tidak lama dilaku 45 juta. Cuannya cuma 15 juta. Kemudian orang desa ini hubungi dia bilang, Ibu, saya mau berkati Ibu 15 juta. Itu seluruh keuntungan jual tanah yang nilainya cuma 30 juta rupiah tanah itu saudara. Dan itu pas uang itu untuk perpanjangan kontrak rumah. Padahal itu sudah lewat beberapa hari. Sampai yang punya sudah ultimatum. Yang punya bilang, tolong lo ya tanggal segini ya batasnya. Sudah diberitahu tanggal segini batasnya, ini sudah lewat. Ya. Saudara. Di situ apa, saudara? Tuhan mau mengajar dia berani tidak benar-benar menjerit di kaki Tuhan. Kemudian istrinya cerita, Pak Asen, beberapa hari itu suami saya bisa berdoa 3 jam. Saudara, ya tadi di radio pun saya katakan, ya jangan menganggap masalah itu adalah musuh. Anggaplah sahabat. Karena seumur hidupnya dia tidak pernah berdoa 3 jam, saudara. Tetapi ketika kontrak rumah habis sama sekali, tidak ada uang sama sekali. Tapi tidak ada satu orang pun yang digerakkan untuk menolong sampai harinya lewat. Supaya kenapa, saudara? Supaya dia bisa menembus kenyamanannya berdoa setengah jam, ya 20 menit, 15 menit. Karena kenapa, saudara? Nanti saudara akan tahu, ya. Doa saudara dengan Tuhan itu juga ada doa yang berkualitas, ada doa yang sama sekali tidak jelas. Saudara, berhari-hari dia bisa doa, Pak, sampai 3 jam. Berarti dia sudah mulai mengalami apa? Breakthrough. Breakthrough apa? Kehidupan doa dari yang asal-asalan. Jadi jangan selalu tiap bilang ngomong breakthrough itu selalu breakthrough uang. Bukan, saudara. Breakthrough rohani itu ya dari doa santai-santai. Sekarang doanya berjam-jam. Itu juga breakthrough. Dan itu adalah apa? Benar-benar pertolongan Tuhan, benar-benar mujizat Tuhan. Tapi kalau dia cerita, Pak tolong bantu doa ya, kami mau habis kontrak, kami tidak punya uang. Kemudian ada yang digerakkan, itu bukan mujizat sama sekali, saudara. Ya, makanya sering saya sampaikan tidak boleh cerita ke siapapun. Saudara, ya, kenapa? Karena kalau saudara, wah saya saudara abis itu ditolong sama si Anu. Gimana ceritanya? Ya saya cerita sama dia. Loh, itu namanya telling sad story. Menceritakan kisah sedih. Apalagi saya nggak tahu Ci gimana habis ini. Lihat harus orang tergerak. Itu bukan mujizat. Saudara, itu telling sad story namanya, saudara. Ya, ada satu lagi di persekutuan kita yang sama, satu orang yang jual barang kelitikan, jual barang rombengan. Ya kami pernah ke sana liwat.
Dia punya tempat rombeng itu cuma terpal kecil 1 kali 1 meter di pinggir jalan. Tapi setiap kali dia datang pergi persekutuan, dia selalu cerita kebaikan Tuhan. Pak, saya ditolong Tuhan. Anak saya butuh 7 juta, Pak. Ya, tepat waktunya 7 juta itu ada, Pak, Tuhan berikan. Beda sama yang kaya-kaya, saudara. Yang kaya-kaya tiap datang, Pak Asen tolong doakan ininya, tolong doakan itunya. Selalu masalah, saudara. Ya, sedangkan orang ini, maaf, dia punya anak-anak, dia punya tanggungan, saudara. Anak-anaknya belum ada satupun yang kerja. Tetapi tiap dia cerita, kesaksian Tuhan tolong dia. Cerita, yang bulan lalu dia cerita, Pak, ya, sebelah saya itu punya HP bekas. Sekian lama, nggak laku-laku. Sampai HP itu diuncalno ke saya. Nih kamu jualin, dilempar sebelahnya sama-sama jual. Lapak-lapak pinggir jalan itu. Nih kamu bantu jual. Baru ditaruh. Saudara, tidak perlu nunggu sampai sore, orang beli. Saudara. Orang beli padahal itu sekian lama tidak ada orang. Setelah dia bilang, tapi saya nggak enak, Pak. Saya kasihan sama dia. Terus, semua uangnya saya kasih, saya nggak potong 1 rupiah. Saudara bisa bayangkan? Ya, kita dibawa begitu kontrasnya antara si miskin ini, ya, yang selalu berusaha, aku ditolong Tuhan, Pak, anak butuh 7 juta Tuhan adakan. Tidak mungkin Bapak tahu dagangan saya barang kelitikan kelas 5.000. Ya, bahkan pernah dicerita, Pak Hasan suka jam antik. Saya bilang, iya saya suka jam-jam lama. Ini pun jam lama 40-an tahun. Terus saya bilang, saya pernah dapat Pak jam putih kayak, oh yang saya bilang tipe gini kan? Iya, karena saya tahu kalau tipe-tipe jam. Terus yang harinya di sebelah kiri, terus tangganya sebelah kanan. Iya. Itu waktu itu saya jual cuma 20.000, Pak. Padahal itu jam bisa dijual paling sedikit 500.000, saudara. Namanya barang rombengan. Ya, tapi tiap kali ibadah bersaksi. Dan yang lebih luar biasa, saudara, karena persuanan itu kan ada habis persuanannya, ada makannya. Ya, dia bisa membawa telur, saudara, telur asin pergi persekutuan. Padahal dia jual barang kelitikan. Ya. Jadi orang kaya itu tidak ditentukan oleh berapa kayanya. Betul? Tuhan membedakan orang pelit sama orang kaya. Betul? Bedanya, saudara, orang pelit itu dia punya seberapa pun nggak bisa keluar. Kalau orang kaya dia punya sedikit pun bisa keluar, itu orang kaya. Betul? Loh, ingat janda Sarfat, janda yang memberi persembahan. Tuhan bilang, janda ini memberi lebih banyak. Betul? Kalau saya hafal, saudara, kadang-kadang beberapa anggota persuan itu, kalau sudah mau keluarin makan, mau keluarin ada sesuatu itu, mesti ada sesuatunya sesudahnya, saudara, atau sebelumnya. Saya hafal, saudara. Ya, kenapa paling enggak? Pasen, gini loh, saya masalah melulu, saudara. Ya, saya sampai heran, kenapa? Sebenarnya kan saya sampaikan, masalah itu memang benar-benar menjadi masalah adalah masalah. Masalah itu cuma karena saudara punya target, ya. Masalah itu adalah gap antara yang ideal yang saudara inginkan dengan kenyataan, itu juga masalah, tapi itu bukanlah masalah sebenarnya. Ya, baik. Sekarang kita buka di sini dulu supaya tidak terlalu menyimpang, ya, kita akan cepat selesai, ya. Tadi Yohanes pasal 9 ayat ke-6. Sesudah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara perhatikan, ya. Yang istimewa dari orang ini adalah dia tidak seperti Bartemius yang buta, yang berteriak-teriak supaya Tuhan sembuhkan. Dia juga bukan seperti 2 orang buta yang terus ikut Yesus walaupun sudah masuk rumah, mereka juga masuk ke rumah mengikuti Yesus untuk disembuhkan. Ya, kalau saudara lihat dari ayat yang pertama, ya, waktu Yesus sedang liwat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, dan kalau saudara perhatikan di sini, ya, orang buta ini santai, orang buta ini tidak berseru-seru, orang buta ini tidak mengikuti Yesus, tapi Yesus yang melihat orang buta ini.
Saudara, ya, ini kasusnya berbeda dengan orang-orang buta yang lain yang minta kesembuhan, karena orang buta ini tidak berseru, tidak mengikuti, tapi Yesus yang mendatangi dan bertindak. Nah, kita tidak bahas terlalu dalam tentang hal itu, tapi yang akan kita lihat sekarang di sini, ya. Saudara, ia mengatakan demikian, ia meludah ke tanah, mengaduk tanah itu lalu mengoleskannya pada orang buta itu dan berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Kemudian orang buta itu pergi. Nah, saudara, kita mau lihat ada dua hal di sini, yaitu, saudara, ya, pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan kerjakan dan suruhkan, kemudian orang itu melakukan bagiannya seperti yang disuruhkan. Saudara, kita mau perhatikan di sini, ya. Jadi ada saatnya saudara dan saya ingin pemulihan, ada saatnya saudara dan saya ingin jawaban. Tetapi, saudara, di kasus seperti ini, kadang ada kesembuhan, ada pemulihan yang berbeda daripada kejadian-kejadian atau masalah-masalah yang lain. Kalau yang lain misalnya Tuhan sembuhkan orang buta, Tuhan sembuhkan orang ini, ada yang berseru, ada yang nggak berseru dan lain-lain. Tapi di kasus ini, saudara, kita mau lihat apa? Yang pertama, Tuhan meludah mengaduk tanah, kemudian memasukkannya, kemudian memerintahkan pergilah. Apa maksudnya, saudara? Berarti yang pertama, saudara, orang ingin pulih. Seringkali orang hanya ingin Tuhan lakukanlah, Tuhan kerjakanlah, Tuhan berikanlah, Tuhan jawablah, Tuhan tolonglah, Tuhan sembuhkanlah. 100% Tuhan yang disuruh. Dia hanya memohon, meminta, bahkan mengkoyok-koyok Tuhan. Dan yang lebih celaka lagi, dia tidak meminta, tapi suruh hamba-hamba Tuhan meminta. Betul? Betul? Masih ingat cerita saya? Satu orang taci yang telepon saya, "Pak Hasan, saya punya masalah begini, gini. Terus, Pak Hasan tolong ya, kalau bisa Pak Hasan puasakan ya." Masih ingat itu? Saya tidak lupa, saudara. Itu sudah belasan tahun peristiwanya. Tapi saya ingat betul itu taci. Saudara. Terus saya tanya, "Taci sedang di mana?" "Saya sedang di mall." Tidak lupa saya, saudara. "Oh, kau suruh aku puasakan kau pergi shopping ke mall. Enak kau ya. Masalahmu suruh aku yang puasa. Kau puasakan sendiri sana." Saudara, lihat di sini, apa maksudnya, saudara? Yang pertama di sini, ya, Yesus memerintahkan sesuatu. Amin. Yesus menyuruh melakukan sesuatu. Nah, maunya orang Kristen adalah Yesus tidak perlu suruh mereka sesuatu. Yesus hanya bertindak karena iman mereka dan bertindak karena persembahan mereka. Ya, makanya saya sering khotbah, bersyukurlah saudara kalau miskin, tidak bisa suruh orang doa-doa sehingga saudara doa sendiri. Ya, bersyukur kalau saudara miskin sehingga tidak bisa suruh orang doa. Kalau kaya, kasih uang, tolong doakan. Kasih uang, tolong doakan. Kita nggak doa sendiri. Ya. Tapi jangan lupa, kok begini Bapak bersyukur miskin? Bukan, saudara. Ya, bukan masalahnya begitu. Tapi kadang kalau kita tidak mau doa sendiri, selalu minta bantuan doa, itu repot, saudara. Betul? Betul? Makanya saya sering tanya, kalau orang sering, "Pak Hasan bantu doa, sudah berapa jam berdoa?" "Ya, setengah jam, enggak usah." Kenapa? Masa cuman masak untuk 5 orang, suruh 15 pembantu. Ayo kumpul semua. Pembantu suruh masak apa? Betul? Kalau saudara ngundang katakan 100 orang, suruhlah 15 pembantu-bantu, betul? Kalau cuma 5 orang, jangan semua pembantu disuruh. Amin. Amin. Bayangkan kalau semua pembantu disuruh, satu pembantu sudah masukin garam, satu pembantu lain tidak tahu, ambil lagi garam, masukin lagi. Ya, pembantu yang lain tidak tahu, masukin lagi. Wih, rasanya top betul. Amin. Betul, saudara. Saudara, kenapa? Karena itulah yang sedang terjadi ketika saudara dan saya selalu berharap ke hamba Tuhan. Tadi di radio kan sudah sampaikan, kita harus juga bersikap seperti Thomas. Kenapa aku perlu bukti? Jangan percaya sendiri, jangan main percaya. Oh, kalau dia ngomong, pasti saya percaya. Maaf, tidak. Dulu saya terjebak dengan pola seperti itu. Saudara, kenapa begitu saya diam? Gak mungkinlah dia hamba Tuhan besar, dia hamba Tuhan terkenal, gak mungkinlah dia karib sama Tuhan, gak mungkinlah dia aneh-aneh. Saudara, saya seperti itu. Yang saya lihat bukan inti berita pengajaran yang dia sampaikan, tapi siapa dia. Saudara, ya itu kesalahan yang saya buat dan sangat fatal. Saudara, dan itu membuat saya lama sekali pulih untuk apa? Kembali mau melayani. Karena saya bilang, Tuhan, kalau dunia pelayanan ini lebih jahat daripada dunia mafia, lebih baik saya kembali ke dunia sekuler. Saudara,
Kalau di dunia perhotelan kita nggak bisa nipu. Contohnya, brosur kita nggak boleh bilang kalau kita cuma bintang 3, kita kasih simbol bintang 4. Nanti kalau tamunya benar-benar kritis, dia minta sertifikasi bintang 4-nya mana? Kita kena. Kemudian kita nggak bisa bikin brosur, kita punya hotel ada kolam renang, kalau nggak ada kolam renangnya. Saudara, jadi brosurnya harus faktual, termasuk fasilitas di kamar, ada minibar enggak, terus fasilitasnya pakai bak mandi, bathtub itu, atau cuman pakai shower. Kita nggak bisa karang. Semua harus benar di brosurnya. Saudara, nggak boleh dikarang-karang. Terus apa lagi? Fasilitasnya itu juga apa? Bisa direct call, misalnya international direct call, direct dialing, namanya istilah IDD kalau zaman dulu itu, international direct dialing. Jadi kalau saudara mau telepon ke luar negeri dari kamar saudara, itu nggak perlu telepon operator dulu. Ya, please connect me to this number. Nah, saudara tinggal pencet, itu IDD namanya. Tadi jelas semua fasilitasnya. Terus restorannya ada apa saja makanannya. Itu semua nggak boleh bohong. Saudara. Ya, tapi begitu kita pelayanan, saya menemukan begitu banyak penipuan dan kebohongan. Ya, sekedar buat brosur saja itu begitu bohong, nipu. Contohnya, selalu kalau ngundang hamba Tuhan di brosur disebut, dia adalah hamba Tuhan yang mengembalakan sekian ribu orang. Saya pernah dapat itu brosur. Saya tahu di kota itu saya sering khotbah, saudara. Di kota itu nggak ada satupun gereja yang 1000 jemaatnya. Bagaimana dia bisa mengembalakan 3000 dan gereja itu dekat sekali dengan gereja tempat saya sering khotbah. Saya tahu depan situ nggak jauh, saudara. Itu maksimal 400 orang. Bisa dia bilang 3000 jemaatnya. Supaya kenapa? Supaya orang mau datang. Saudara, itu sudah penipuan. Saudara. Itu penipuan. Ya, makanya saya bilang, Tuhan, saya lihat begini lebih baik saya urus hotel lagi. Saudara, kita nggak nipu orang. Iya kan? Semua yang kita tulis di sana itu benar, itu namanya fact sheet istilahnya. Ya, apa sheet itu, what is sheet? Lembaran fakta tentang hotel. Jadi kalau kita punya hotel ada brosur hotel, ada fact sheetnya di dalam. Ya, jadi mau nginep di mana? Yang mestinya ada business centernya kalau kita businessman, supaya di sana ada bisa bantu kita ngetik lah, ada sekretaris, ada apa itu kita masih bisa. Itu mesti jelas semua, nggak bisa karang, saudara. Nggak ada kolam renang, tulis ada kolamnya kalau hujan, kolam kodok. Itu misalnya. Ya nggak boleh, saudara. Ya, coba kalau pelayanan itu bisa, saudara. Bahkan tipu-tipu, biasa, saudara. Ya, kalau saya cerita sama saudara, saudara mungkin kaget. Ya, berkali-kali saya bilang, Tuhan, aku berhenti. Kenapa? Ini dunia lebih kelam, lebih jahat daripada dunia bisnis. Kalau orang bisnis, saudara buka toko, sebelah saudara walaupun jualan sama, nggak mungkin suruh dia punya pegawai di depan toko saudara hadang kalau orang mau belanja, ke toko saya saja, nggak ada, betul? Saya tidak karang, ini kisah nyata. Satu gereja sedang ribut antara gembalanya dengan dia punya ketua majelis. Ini lagi ribut. Terus karena dua kelompok ini, kan lagi suasana panas nih, dua kelompok, ada pro ini, pro ini. Terus satu gereja langsung parkirkan bus-busnya di depan gereja itu. Jadi orang-orang jemaat yang mau datang ke gereja itu, ke gereja kita saja. Ini kisah nyata, saudara. Saya tidak karang. Kalau kita dagang nggak ada seperti itu, betul? Betul. Nggak ada kan? Saudara hadang, ke toko saya ayo. Nggak mungkin ada, betul. Dunia ini ada, saudara. Ya, sehingga waktu karena saya dulu tidak sekolah Alkitab, saya sekolahnya sekolah misi, khusus World Mission. Ya, jadi saya cuma belajar tentang sejarah penginjilan di Afrika, sejarah penginjilan di mana, itu yang kita belajar. Terus metode-metode penginjilan, itu yang kita belajar. Kita nggak pernah diajar metode nginjili jemaatnya serangga. Nah, ada saudara kita belajar. Terus apa? Ngerampas jemaatnya dia. Nah, ada kita diajar. Kita diajar nginjili orang yang belum percaya, bukan orang Kristen. Ya, tiba-tiba itu sekarang lain. Begitu dilihat kaya, kita injili dia ke rumahnya. Itu sering terjadi, saudara. Ya, bahkan pernah ada satu orang meninggal jadi ribut, saudara. Kenapa? Karena orang ini hari Minggu di sini, hari Minggu di sini, hari Minggu di sini. Sehingga waktu dia mati sekian banyak datang dan ingin mengambil alih ibadah penghiburan. Bingung, ini kisah nyata, saudara.
Ya, ini merasa dia sering ke gereja saya. Ini bilang, loh dia sering ke gereja saya. Rame, ini kisah nyata, saya tidak karang. Ya, tapi coba dia orang miskin. Mana ada orang rebutan. Betul? Ya masalahnya dia, ini Yu Qianren. Saudara tahu nama Yu Qianren? Ukang. Ya, kalau bahasa Hokkiannya Ukang Ren. Itu Ukang. Kalau coba Bokang, siapa mau lihat? Betul, kalau Bokang tidak ada yang lihat, saudara. Coba kalau orang kaya mati, karangan bunganya begitu banyak, betul. Orang miskin satu bunda kadang-kadang. Ayo, yang nganter pun maaf, diantar dengan doa dari jauh. Ya ini kisah nyata, saudara. Ya, sehingga berkali-kali saya bilang, Tuhan aku berhentilah. Aku tidak kuat di dunia kayak gini Tuhan. Ini dunia, aduh tidak ada, aku berhentilah. Kasih aku kembali ke hotel, aku ngurus hotel aja lebih baik. Saudara. Ya, karena sering saya nginep di banyak hotel, ya. Bahkan kemarin pun kita nginep di hotel bintang 4. Begitu saya masuk, wah ini nggak pernah general cleaning, saudara. Karena di hotel itu ada namanya daily cleaning, setiap hari dibersihkan. Ada namanya general cleaning. General cleaning itu kalau yang tiap hari ada tamu dibersihkan. Tapi general cleaning itu begitu tamunya out 1 minggu 1 kali dibersihkan total sampai kisi-kisi dan semua itu tuh namanya general cleaning. Udah saya masuk saya lihat, ini egg house fan di kamar mandi sudah begitu tebal tebunya. Ini berarti nggak pernah general cleaning. Terus begitu mandi itu batap buntu. Bintang 4 saudara. Kami minta pindah ke kamar yang lain. Mandi lagi, buntu lagi. Padahal kalau dulu saudara, apalagi kalau dulu sebelum ada TripAdvisor namanya ya, itu www.tripadvisor, itu kita langsung bisa tulis kita nginap di sana tanggal berapa, kondisi hotelnya seperti ini, hancur deh. Dulu pun saudara, salah satu general manager hotel di Jakarta, saya nginep. Ya, itu hotelnya nggak bener. Ya, kenapa? Itu writing table tempat kita nulis itu di hotel kan ada mesti writing table, bedside table itu ada, itu standarnya mesti ada yang itu. Itu kacanya pecah dan itu runcing sekali. Itu kan masih kamar sudah dikasih status di housekeeping report tuh OO, out of order, tidak boleh dijual ke tamu. Saudara, saya masuk loh. Ini hotel berbintang. Terus saya masuk kamar mandi, ya, itu wastafel udah goyang-goyang gini. Oh bagus, saya katakan good. Ya, langsung saya kirim surat ke Prancis, ke direktur tertingginya dari jaringan hotel itu, biar dia kapok, saudara. Kenapa? Saya tulisin kronologisnya. Karena saya orang hotel, saya tahu apa-apa yang paling fatal di situ. Ya baik, kita nggak bahas itu dulu. Nanti kapan-kapan saudara bikin hotel, boleh saya periksa. Saya kasih gratis. Ya, nggak usah saudara bayar manajemen fee, nggak usah bayar consultation fee, saya kasih gratis. Sekarang lihat ya, yang pertama Tuhan bilang apa? Tuhan mengerjakan sesuatu dulu di matanya. Amin. Terus Tuhan bilang, basuhlah dirimu. Berarti apa saudara? Ada peristiwa, ada masalah, ada pergumulan yang Tuhan mau kerja sama dengan kita. Bukan hanya Tuhan yang mengerjakannya dan melakukannya, tapi Tuhan mau Dia kerjakan dan saudara juga kerjakan bagian saudara. Perhatikan di sini. Tuhan tidak langsung bilang, ini orang buta, jadilah sembuh. Tidak. Tuhan meludah terus menaruh itu tanah yang bercampur dengan ludah di matanya. Kemudian Tuhan bilang, pergilah basuh dirimu ke kolam Siloam. Tuhan tidak bilang, oke sudah sekarang tolong ambil air. Petrus ambil aqua 1 botol, sirami matanya supaya bersih. Tidak. Dia harus pergi ke kolam Siloam. Berarti apa saudara? Ada 2 hal. Yang pertama, ya, Tuhan mengatakan sesuatu kepada saudara dan saya. Kemudian saudara dan saya melakukan bagian saudara dan saya dengan petunjuk perintah yang diberikan oleh Tuhan. Saudara masih ingat berapa tahun lalu ya minyak sawit itu kan tidak cuma 6 ribuan. Ya, kemudian itu melonjak sampai ke 10 ribuan. Ya. Nah, beberapa waktu sebelum minyak sawit melonjak, saudara, saya ketemu dengan anak Tuhan yang berusaha. Ya. Kemudian waktu saya doa, tiba-tiba saya melihat benih-benih pohon sawit. Saya katakan, saya melihat benih-benih pohon anak-anak pohon sawit itu loh, benih-benihnya. Dia katakan, iya Pak, kami ada rencana ekspansi ke perkebunan sawit. Tapi kami belum melangkah. Kami masih mempertimbangkannya. Tuhan bilang, melangkahlah. Dan ketika dia mulai menanam sawit,
1,5 tahun, hampir 2 tahun kemudian harganya melonjak tinggi. Nah, saudara lihat di sini. Ya. Ketika saudara dan saya punya problem dan pergumulan, bukankah seringkali yang saudara dan cari itu jawaban, yang saudara dan saya doakan, harapkan itu adalah tindakan Tuhan, bukan petunjuk Tuhan, bukan perintah Tuhan. Saya akan pernah saksikan sama saudara, satu orang itu dia punya ginjal satu kan harus dibuang karena sudah tidak ada fungsinya. Ya, karena sudah rusak jadi harus dioperasi, hidup dengan satu ginjal. Ya, ketika kita doa, Tuhan kasih saya lihat ada satu orang lempar surat ke dia punya gerbang, terus pergi dengan marah-marah. Saya tanya dia, Om, ada orang lempar surat dan marah-marah? Saya tidak tahu. Istrinya bilang, ada toh, pendeta anu toh, yang kamu janji dulu toh, kalau kamu mau bantu finishing gerejanya kan. Ternyata orang ini, saudara, ya, maaf kata ya, orang yang ngomong sama ngentut sama. Alias nggak bisa dipegang omongannya. Betul? Saudara kalau kentut cuma bisa bau toh, tapi nggak bisa berada hasil apa-apa. Betul? Iya apa enggak? Nanti kalau gampang, nanti saya bantu kalau udah finishing. Sudah selesai itu bangunan, mau finishing sudah berdiri, dia enggak bantu. Sehingga pendeta itu karena merasa dijanjikan, kirim surat lagi, lempar terus pergi. Dan kemudian Tuhan tindak dia. Ginjalnya satu tidak berfungsi. Jadi harus dioperasi, buang ginjal satu, hidup dengan satu ginjal. Kemudian saya katakan, Om mau melakukan yang Om janjikan? Paling enak melayani orang sekarat, saudara tahu? Bukan orang kaya, orang sekarat. Karena wah tiba-tiba dia diberikan kelembutan hati luar biasa lah, saudara. Ya, iya Pak, mau, iya. Ya, bersegera, iya. Oh, semua tiba-tiba dia mengangguk. 2 hari kemudian, saudara, dia dioperasi. Pagi, darah sudah disediakan 3 liter. Karena itu operasi besar, jadi 3 liter darah disediakan. Begitu dibelah, ditemukan ginjal itu berfungsi kembali. Dokternya bilang, kok kenapa mau dibuang? Ini berfungsi kok, ini kerja kok. Besok dia pulang dengan bekas dijahit sekian panjang. Nggak perlu lama-lama karena nggak dibelah, besar. Saudara ya, jadi nggak hilang. Kenapa? Karena dia tidak menggenapi janjinya. Banyak orang Kristen tuh, saudara tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, betul. Dia juga mau kalau kita ngomong bisa dipercaya, amin. Jangan lihat, saudara senang nggak sama orang kalau saudara on time, nggak pernah terlambat. Saudara ketemu sama orang juga yang menegakkan waktu, nggak terlambat, senang nggak? Tapi juga sebaliknya kalau saudara nggak pernah on time, ketemu orang yang on time, saudara nggak nyaman, betul. Ini kan saya janji jam 9, ini baru 9.55, belum jam 10. Nah, ya tuh ini kan belum terlambat, betul? Nggak nyaman pasti, betul? Saudara, Tuhan pun mau saudara dan saya sifatnya sama. Ini bisa dipegang karena orang itu nggak bisa dipegang, maaf kata. Dia bukan hewan, dia bukan kuda yang harus dicucuk hidungnya untuk dipegang. Ininya doang yang bisa dipegang, saudara. Betul? Itu yang namanya kalau di dalam bahasa Inggris gentleman agreement. Mulutnya ini aja nggak perlu pakai tanda tangan, nggak perlu pakai surat perjanjian, ininya bisa dipegang nggak? Ya, saudara dan saya pun coba lihat waktu nikah tanda tangan nggak? Ayo, saya waktu nikah tanda tangan, istri saya tanda tangan di sebelah, saya tanda tangan, terus pendetanya persaksi jemaat tanda tangan. Saudara, itu pun kadang-kadang kita langgar, kan? Apalagi cuma ngomong, betul? Loh, ayo agak diam. Disaksikan jemaat pun begitu banyak waktu pemberkatan nikah kita langgar, betul? Akan mengasihi dia dalam suka dan duka, betul? Ya, betul? Sekian banyak orang mendengarkan kita ngomong mulut itu, tapi dipegang nggak seringkali? Enggak, amin? Agak diam. Ya, kita nggak ngomong itulah. Ya, terlalu sensitif. Baik, kita lanjutkan. Sisa sedikit waktunya. Ya, jadi sekarang lihat di sini apa? Kita mulai harus merubah diri kita dari hanya sekedar mencari jawaban, dari hanya sekedar berdoa, memohon, meminta, berpuasa mungkin, minta tolong hamba Tuhan. Sekarang mintanya apa? Tuhan, apa bagian yang aku harus kerjakan? Apa bagian yang aku harus lakukan? Engkau sudah menjamah aku, engkau sudah mengasihi aku, engkau sudah menebus aku. Terus sekarang aku punya masalah. Bukan tolonglah aku, tapi apa bagian yang aku harus kerjakan? Saudara, lihat di sini Tuhan tidak bilang jadilah engkau sembuh. Dia lakukan sesuatu dan kemudian suruh pergi kau basuh dirimu ke kolam Siloam. Ketika orang ini pergi melakukan seperti yang Tuhan suruh, dia sembuh. Amin. Dia
Lihat sekarang di sini, saudara. Jadi yang pertama, saudara dan saya mulailah kita merubah cara kita berdoa, cara kita memohon. Mulailah bertanya, Tuhan, aku punya rencana gini. Terus, jangan tanya Tuhan setuju tidak. Tanyanya, Tuhan, aku punya rencana gini. Tapi, adakah hal-hal yang perlu aku perbaiki dulu di hidupku? Sering orang tanya, Pak Sen, usaha apa yang paling cuan? Tidak ada usaha yang paling cuan di muka bumi ini, saudara. Saya mau beritahu saudara. Kenapa? Banyak orang bangkrut karena ikut-ikutan usaha yang sama. Ya? Berapa bulan lalu saya baca di internet, di salah satu website, kota Bandung itu hancur-hancuran harga hotelnya. Kenapa? Karena begitu tol itu dibuka kan, jadi ke Bandung kalau dulu kita masih lewat puncak berjam-jam itu. Ya, biasanya kan orang pada ngumpul di restoran Rindu Alam dan lain-lain di puncak. Sekarang sudah nggak perlu lagi lewat sana, iya kan? Nggak perlu jauh-jauh muter ke puncak, saudara. Nggak perlu, betul. Keluar tol, keluar sudah Buah Batu, udah masuk kota Bandung. Sehingga apa? Orang dari mana namanya? Orang Jakarta itu kalau Sabtu Minggu itu semua platnya B di Bandung, saudara. Nggak perlu lagi. Terus apa, saudara? Akhirnya yang di daerah puncak itu mulai KO, saudara. Mulai KO sepi, jarang orang ke sana lagi, enakan ke Bandung. Terus apa? Karena begitu dekat orang Jakarta banyak, kemudian orang-orang di Bandung berlomba-lomba bangun hotel. Memang yang awal-awal bangun hotel cuan, yang belakang gigit jari karena sudah kebanyakan. Saya juga sampaikan banyak orang yang buka hotel, saya katakan, berhenti buat hotel bintang 3. Kenapa? Sebentar lagi kalau hotel bintang 3 terus buat. Sebentar lagi hancur semua. Kenapa? Kalau ada orang buka harga hotel bintang 4, dia hantam harga bintang 3. Bintang 3 tidak akan bisa melawan bintang 4. Saya masih ingat itu. Sekitar tahun 90-an itu di Bali perang seperti itu. Ya, bintang 5 ngantem harga bintang 4, bintang 4 hantam harga bintang 3. Bintang 3 enggak mungkin saudara dengan harga kelas bintang 3, saudara bisa nginep di hotel bintang 4. Orang pasti nginep bintang 4. Terus yang bintang 3 gigit jari. Kenapa? Karena ada rasionya antara overhead cost dengan harga kamar. Ada overhead cost yang tidak bisa dikurangi, kemudian menentukan harga kamar dengan okupansi. Kalau okupansinya di bawah sekian persen itu KO. Sekarang buktinya banyak sekali hotel di Bandung mau dijual. Kenapa? Mereka gigit jari. Kan wah cuan gue juga buka. Iya, yang pertama makan dagingnya, yang terakhir makan tulangnya. Tapi Pak, tulangnya ada sumsumnya. Iya. Saudara, sumsumnya ada, bisa dibikin kaldu. Amin. Tapi tulangnya nggak bisa dimakan. Amin. Jadi nggak ada usaha yang pasti cuan. Pak, saya mesti usaha apa? Tidak ada. Yang ada adalah ketika kita hidup benar di dalam Tuhan, Tuhan bilang apa saja yang dibuat berhasil. Apa saja yang dibuat berhasil, itu kata Tuhan. Jadi tidak ada kalau saudara tanya, Pak, saya harus usaha apa? Kita nggak ngerti firman Tuhan. Seperti saya tasikan tadi kan, Bapak ini saudara orang krisis luar biasa. Dia punya proyek, tambah banyak. Loh, orang lesu ekonomi, tapi buktinya dia proyek sampai terakhir 2 minggu lalu saya ketemu kan, itu proyek untuk ekspor. Kok bisa? Tapi kemudian dia salah langkah. Saudara, ketidaksabaran. Saudara, makanya saya tahu ya, persekutuan kita ini saya tidak pernah berharap jadi full, jadi banyak. Kenapa? Orang Kristen yang benar-benar mau langkah demi langkah ikut maunya Tuhan itu 0,00001%. Sisanya paling seneng 99,99999 itu ingin percepatan. Betul, ingin diurapi supaya terjawab, ingin tahun Yobel. Amin. Saya mau beritahu saudara satu hal. Masih ada beberapa goncangan lagi yang sedang menunggu bangsa ini. Kalau saudara yang tidak punya uang tidak usah bingung. Kenapa? Tidak mempengaruhi uang saudara. Yang punya uang mesti bingung. Taruhnya mesti di mana. Ya, karena lembaga penjamin simpanan hanya menjamin 2 miliar. Lebih dari itu nggak dijamin. Ya, jadi kalau yang nggak punya uang nggak pusing, amin? Nggak pusing mau gimana urusan. Tapi kalau yang punya uang banyak pusing.
Saudara. Tapi saya nggak bahas lebih jauh itu, ya saudara. Saya sudah bahas di pertemuan-pertemuan kecil. Ya saya nggak mau bahas lagi itu di mimbar-mimbar seperti ini. Ya. Baik, kita lihat di sini kembali makanya. Sekarang mulai dirubah. Sehingga apa saudara? Saudara kerjakan apa saja orang istilahnya buat orang lain itu bahasa Mandarinnya bolaku, nggak laku. Buat saudara laku. Gitu loh saudara. Tergantung apanya? Tergantung siapanya. Apa saja yang dibuatnya bukan kalau dia buat atau dia kerja, dia usaha yang lagi trendy, dia sukses. Enggak. Ya, ada di perusahaan kita yang lain juga. Saudara, saya ketemu dia. Ketika Tuhan beritahu dia mau lakukan. Saudara. Ya, dia ada 3 atasan Tuhan, dia mau lakukan. Baru dia lakukan 1 saja, Tuhan sudah mulai berkati dia. 1, saudara, saya dengar kesaksiannya, saya bukan terus saya karang, enggak, dia yang menceritakannya, dia lakukan 1 dari perintah itu, dia mulai diberkati. Sehingga, aku lakukan ternyata, dia lakukan yang kedua. Nah yang ketiga, mamanya gak setuju. Karena Tuhan suruh renovasi rumah kuno. Memang rumah mewah, tapi sudah berpuluh-puluh tahun. Saya juga gak pernah ke rumahnya, Tuhan hanya bilang renovasi rumahmu. Iya Pak Asen, itu sudah sekian puluh tahun Pak Asen rumahnya. Dia sudah renovasi tuh. Ya. Seringkali apa saudara? Banyak orang kaya tidak bisa menikmati kekayaan, betul? Betul. Banyak juga istri-istri dan anak-anak tidak bisa menikmati kekayaan orang tuanya. Amin. Karena orang tuanya, mereka sudah bilang Kristen itu ada jenisnya apa? Ada jenisnya sapi dan babi. Babi itu tidak ada orang minum susu babi, saudara. Babi hanya berguna waktu disembelih, dipotong. Betul. Tidak ada orang pakai jubah bulu babi, nggak ada. Betul. Itu babi cuma berguna kalau disembelih, baru ada gunanya. Betul. Nah orang Kristen tipe gini kalau sudah mati baru ada gunanya. Akhirnya anaknya bisa pakai uangnya. Papa ngewarisin ini. Kalau dulu nggak boleh, nunggu papa mati. Ya saudara, itu Kristen babi. Kalau dia Kristen sapi itu saudara nggak perlu disembelih sudah berguna. Betul. Ada susu sapi. Amin. Iya benar. Terus sapi itu bisa disuruh apa? Membajak sawah. Dia berguna tanpa perlu disembelih. Makanya saudara-saudara ini yang jadi orang tua, kalau mau umur panjang berguna buat anak-anak dan keluarga. Kalau enggak jadi sembelih aja sama Tuhan, cepetan, betul? Loh, daripada anak-anaknya mau keluar negeri, nggak boleh, papa bilang simpen uangnya. Aduh, simpen, perginya kemana? Bolak-balik rumah bank. Kebanggaannya di situ, saudara. Betul? Loh. Makanya Tuhan bilang apa? Ada orang bekerja siang dan malam, tapi tidak diberikan karunia menikmati. Ayo menikmati sebelum mati, saudara. Loh. Orang yang tidak berani menikmati berkat Tuhan adalah orang yang tidak beriman bahwa Tuhan akan menambahkannya. Betul? Nggak percaya Tuhan akan tambahkan. Kalau kita nikmati bukan hidup boros, pasti Tuhan norma Tuhan tambahkan. Jangan tiap bulan pergi luar negeri, jalan-jalan sama keluarga. Nah ini boros. Tapi kalau musim liburan, pergilah. Amin. Duh, kalau perlu pergi Takashimaya, beli semua sampai tutup Takashimaya. Sampai dia bilang, aduh besok kita tutup, nggak ada barang lagi. Nah, itu dia. Amin. Duh. Ya tuh. Saudara. Supaya kenapa? Menikmati hidup. Betul, mau pergi makan, pergilah makan. Misalnya di Italia, saudara, dekat itu sekarang ada Chinatown, ya. Itu ada satu es krim parlor yang sangat terkenal, gelatonya. Itu dari zaman kuno sekali, sehingga kalau saudara habis minum es krim, saudara tidak dikasih air, tapi dari tiangnya itu ada airnya, saudara tinggal. Itu saking kunonya, dan dia tidak pernah rubah sampai sekarang. Pergilah, betul. Iya, walaupun di sini terkenal sama congliknya, amin. Tapi pergilah. Ya tuh. Saya bukan kemudian nyindir saudara kalau ngajak saya ke conglik, bukan. Saudara, ya cobalah. Betul, kita ini kan Tuhan bilang oleh kamu segala bangsa diberkati. Terus apa? Injil itu diberitakan dari Yerusalem kemudian kemana? Yudea, Samaria sampai seluruh. Masa Yerusalem tok Semarang, tok conglik, tok halo. Itu tidak sesuai firman Tuhan, amin.
Beli mobil pun dia bungkus, dia enggak pakai. Mobil bekasnya terus yang dia pakai. Buat apa dia beli mobil itu? Dia enggak buka showroom di rumah, amin. Loh, saya kenal saudara orang Semarang yang seperti itu. Dia beli, dia bungkus saja. Saya heran, saya ketemu dia kapan dia pakai. Ya, sudah 2 tahunan mobil itu enggak sampai 1000 kiloan. Hebat banget saudara. Betul. Nikmati, amin. Halo. Iya dah. Jangan sampai saudara mati baru anak-anak bilang puji Tuhan, haleluya. Ya, terus anak-anak bilang high five. Kok? Terus sekarang saya sudah bebas, betul? Ya, kalau belum mati enggak ada kebebasan anak-anak. Pakai, saudara. Orang yang tidak berani memakai berkat Tuhan adalah orang yang tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Asal saudara normal pakainya, Tuhan pasti kirim lagi, Tuhan pasti adakan lagi. Ya. Jangan, baditnya minta ampun, simpan terus. Yang kata yang dia tahu cuma simpan. Dia kalah sama koperasi. Koperasi pun simpan pinjam, dia simpan tok, saudara. Kasihan nanti, saudara. Baik, jadi kembali di sini. Mulai saat ini, kalau kita sudah berdoa, kita sudah memohon, kita sudah meminta, kita sudah puasa, kita belum dijawab. Saatnya kita merubah cara doa kita. Tuhan, apa bagian yang aku harus lakukan? Apa bagian yang harus aku kerjakan? Karena ingat, Tuhan sudah mengerjakannya kan? Tuhan dekati dia. Orang buta ini tidak mendekati Tuhan loh. Orang buta ini nggak minta sama Tuhan. Tetapi Tuhan yang mendekati dia. Tuhan yang berinisiatif menyembuhkan dia. Amin. Berarti apa? Mungkin buat kita punya masalah. Buat kita punya problem, kita anggap biasa. Ya nggak apa-apa lah, saya terima. Kadang buat Tuhan itu perlu dijamah. Buat Tuhan itu perlu dipulihkan. Buat Tuhan itu perlu diperbaiki. Ya, ingat Alkitab katakan, Tuhan itu bersukacita atas kesejahteraan hamba-hambanya. Orang ini harus pergi ke kolam Siloam dan melakukan persis seperti yang Tuhan suruh. Tuhan tidak hanya bilang pergi saja, terus balik. Tapi Tuhan bilang pergilah dan basuhlah dirimu. Berarti apa saudara? Tuhan memberikan dia 2 digit PIN. Betul? Kalau saudara pergi bank, kan ada bank yang 4 digit, ada bank yang 6 digit. Betul, BCA 6 digit. Kalau Commonwealth, kalau bank apa yang paling gede, Los Mandiri itu kan semua 4. Ya, itu 4 digit. Kalau sudah 4 digit tepat, itu dananya keluar. Amin. Biar saudara punya dana super banyak, tapi itu nggak bisa keluar kalau saudara walaupun sudah punya kartunya, tapi salah PIN nggak keluar. Saudara dan saya sudah terima janji Tuhan bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah kekurangan apapun seumur hidup kita, bahkan sampai hidup kekal sudah tersedia kan? Cuman kenapa tidak turun? Karena PIN-nya itu salah. Bisa? Saudara sudah terima janji Tuhan. Saudara sudah diangkat jadi anak Tuhan. Itu kartu ATM-nya. Sekarang PIN-nya apa? Saudara bisa bayangin kalau saudara pergi bank, ya, tabung, terus dikasih kartu ATM, tapi tidak disertai dengan PIN perdananya. Terus buat apa kartu itu? Ada gunanya? Nah, ini yang sedang terjadi. Saudara dengar firman Tuhan, kita dengar janji Tuhan, kita dengar Tuhan itu maha kaya. Tapi kenapa tidak turun? Kita dengar Tuhan itu maha kuasa, kenapa tidak bertindak? Karena ATM-nya sudah tersedia, PIN-nya nggak ada. Saudara masukkan, injak sembarangan, nggak keluar. Jadi sekarang gimana? Tuhan, apa sih yang saya salah? Apa yang saya harus lakukan? Apa yang harus saya rubah? Apa yang harus saya kerjakan? Saudara, makanya Tuhan bilang kan di firman-Nya, maka engkau akan terus naik, kata Tuhan. Betul? Tapi buktinya orang Kristen, maka engkau akan banyakan turunnya daripada naiknya. Betul? Iya apa ya? Iya kan? Sampai bulan ini, saudara, saya mulai dengar keluhan itu mulai bulan 4. Pasien sepi. Mulai bulan 4 tuh orang sudah main ngeluh. Sepi. Kenapa, saudara? Ya. Kalau kita nurut langkah demi langkah yang Tuhan suruh. Tuhan bilang apa saja yang dikerjakannya berhasil. Jadi saudara jangan tanya, Pak musim orang kerja gini, kita ikut kerja gitu. Belum tentu, saudara. Ya, tapi kalau Tuhan yang suruh pasti berhasil. Ya, saya kan sering ketemu anak-anak Tuhan yang pengusaha. Waktu ngobrol tiba-tiba Tuhan kasih saya lihat barang-barang yang saya tidak mengerti. Saya bilang saya melihat barang kayak gini. Oh, itu Pak, saya ada penawaran dari pabrik barang ini. Saya nggak tahu, saudara.
Terus ada saya bilang, maaf saya lihat begini. Oh iya Pak, ada itu. Ya. Terus Tuhan bilang apa? Kulak sebanyak-banyak, stok sebanyak-banyak. Ada yang Tuhan bilang, barang ini tidak boleh stok. Ada lagi tiba-tiba Tuhan bilang, suruh dia tahan barang yang ada di gudang. Itu barang akan limit. Semua akurat, semua tepat. Ketika saudara dan saya lakukan yang Tuhan suruhkan. Ini kan dikasih 2 pin, betul? Pergi kolam Siloam dan basuhlah dirimu. 2 toh, bukan pergi ke kolam Siloam sudah sampai sana, kau balik bilang Tuhan sudah sampai tadi. Enggak toh, tapi basuhlah ada 2 yang dia disuruh lakukan. Saudara, ya. Berarti apa? Saudara, seringkali kita ini maunya Tuhan, ayo Pak doakan saya supaya cepat ditolong. Ayo Pak doakan. Kadang-kadang Tuhan memberitahu kita sesuatu. Kemudian kadang Tuhan memberitahu kita ada hal lain lagi untuk kita rubah dan kerjakan. Tidak hanya 1, kadang ada beberapa. Kenapa kadang ke beberapa? Ya tergantung ATM-nya dari bank mana. Kalau BCA kan 6. Betul? Saudara nggak bisa. Karena saudara bawa ATM BCA, saudara pakai 4 digit. Nggak mau dia. Walaupun 4 benar, tapi 2 lagi kurang. Betul? Betul. Jadi sekarang ayolah kita mulai belajar lebih kepada Tuhan, ngerti maunya Tuhan. Terus apa? Kita belajar lebih karib sehingga kita dikasih pin digitnya itu. Begitu terus mulai dia ngitung sendiri ya, men. Saudara enggak perlu habis gitu terus dalam nama Yesus ayo keluar. Enggak perlu, dia keluar sendiri. Amin. Iya apa enggak? Perlu enggak saudara kencing terus saudara urapi minyak itu mesin ATM supaya keluarkan uang? Enggak perlu. Pinnya cocok, dananya ada, keluar. Amin. Nah, zaman sekarang orang diajar apa? Saudara pergi mesin ATM, dia tidak punya tabungan, tidak punya kartu, terus tegang-teging itu mesin ATM. Gila. Saudara. Ya. Ingat Alkitab bilang, setiap orang yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Berarti apa? Setiap saudara dan saya itu ketika percaya dikasih kartu ATM rohani sama Tuhan. Yang bisa dipakai tiap saat. Cuman digitnya itu loh masalahnya. Ya. Kita seringkali juga, Pak doakan saya, tolong Pak masalah saya. Jarang sekali saya ketemu orang, Pak, apa sih yang Tuhan mau di hidup saya? Ya. 20 tahun waktu itu saya melayani, saya ingat saudara. Orang yang datang ke saya nanya apa mau Tuhan itu tidak lebih daripada 20 orang. Semua cuma Pak Hasan saya punya masalah gini. Pak Hasan saya mau invest begini boleh tidak? Pak Hasan saya tidak ada 20 orang selama 20 tahun saudara. Iya. Makanya saudara ingat. Ketika Tuhan katakan engkau akan selalu naik. Tidak pernah turun. Bagaimana caranya terus naik? Tidak bisa turun. Betul. Sedangkan kita usaha bisa salah kulak. Bisa harga malah turun. Bisa barang ini malah nggak laku kalau kita usaha. Bisa. Saya masih ingat satu pengusaha, saudara. Waktu saya ketemu tiba-tiba Tuhan bilang, hanya impor 1 kontainer. Dia marah sama saya, saudara. Pak Hasan nggak tahu besarnya usaha saya ya? Saya dengar suara Tuhan hanya bilang impor 1 kontainer. Dan saya sampaikan maaf ya Tuhan bilang impor 1 kontainer. Dia tersinggung sekali. Pak Hasan tidak tahu besar usaha saya berapa. Saya itu tidak pernah impor 1 kontainer Pak Hasan. Ya, Anda nggak nyaman saudara. Kenapa? Kadang dia bilang saya bisa impor setengah kapal kok. Itu kontainer itu setengah kapal punya saya. Saya tidak pernah kerja seperti itu 1 kontainer. Tuhan hanya bilang impor 1 kontainer. Dia tidak turuti saudara. Dia order berpuluh-puluh kontainer. Dan apa yang terjadi? Dia transfer uangnya. Barangnya tidak pernah datang sampai detik jam ini. Sampai detik jam ini barang itu tidak pernah ada. Perusahaan yang dia ajak join di Congkok itu hilang tanpa bekas. Kenapa? Tuhan tahu. Orang itu mau nipu dia. Makanya Tuhan bilang, 1 kontainer saja. Saya tidak tahu dia kerja sebesar apa. Saudara, saya paling tidak suka tanya orang sebesar apa kerjanya. Omsetnya berapa. Tidak pernah saya tanya. Betul? Saya banyak dekat dengan saudara-saudara di sini. Ya. Saya pernah tanya ke Tony omset berapa? Pernah. Pak Daniel saya pernah tanya. Nggak pernah. Ya, Pak Andoyo saya pernah tanya. Saya tidak pernah nanya saudara omset berapa. Yang saya sampaikan pesan Tuhan murni. Tuhan hanya bilang 1 kontainer. Dia ngamuk saudara. Pak saya nggak tahu susah saya sebesar apa. Ya saya nggak tahu. Saya nggak pernah tanya. Tuhan hanya bilang 1 kontainer.
Dia tidak percaya, berpuluh-puluh kontainer, dia transfer uangnya. Dan perusahaan itu dicongkok, hilang sampai hari ini. Satu kontainer itu minimal 0,5 miliar, semurah-murahnya. Karena dia merasa, pendeta ini nggak tahu besar usaha saya, dia pikir saya ini kelas teri. Dan saya nggak tahu, tapi Tuhan hanya bilang 1 kontainer saja ke order. Dia bandel, saudara. Begitu dia ditipu, baru dia bilang, iya ya Pak Asen. Ya sudah toh. Kalau suruh saya doakan supaya orang itu kembalikan uangmu, tidak bisa. Itu butuh mujizat demi mujizat. Butuh seluruh malaikat surga untuk mengerjakannya. Sedangkan malaikat itu masih banyak kerjaan lain, jadi tidak bisa. Nah ini kisah nyata, saudara. Jadi lihat, ayo mulai apa? Tanya Tuhan apa yang Tuhan mau dan kerjakan persis seperti yang Tuhan sudah ungkapkan dalam hidup kita. Ya, sehingga apa orang mau sepi kayak orang mau enggak ada urusan. Saudara, orang bilang waduh ini ekonomi melambat, enggak ada urusan. Betul? Ketika seluruh Timur Tengah kuno itu kelaparan, Yusuf kerjanya tiap hari bagi-bagi makanan, betul? Kasih gandum terus, amin. Ayolah saudara, sebelum masa kesulitan, sebelum masa semakin parah, marilah kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Sehingga ketika masa semakin parah, kita sudah punya simpanan yang banyak. Betul. Masa susah katakan seperti kemarin bawang merah sampai 50-60 ribu kan bawang merah, betul? Mau bawang merah 5 juta 1 kilo, kalau kita punya banyak kita beli, amin. Betul. Jadi jangan sampai di masa kemurahan ini, ya, di masa Tuhan mau mendidik kita sebelum ada kesusahan besar kelak seperti yang Alkitab catat. Ayolah kita cari kehendak Tuhan. Rubah cara doanya. Jangan hanya doa minta. Berhenti Tuhan. Apa yang harus aku kerjakan? Aku lakukan. Dan kita lakukan seperti yang Tuhan mau. Maka terbukti Tuhan itu bagaimana hebatnya dalam hidup kita. Ya, pasti. Saudara. Ya. Kalau enggak saya sudah tinggalkan pelayanan. Karena kenapa? Saya lihat buktinya ketika Tuhan suruh saya ngomong dan orang itu kerjakan persis. Saya lihat Tuhan membela firman-Nya. Tuhan tidak membela kami, tapi Tuhan membela omongan yang Dia suruh kami ngomong. Tapi kalau kami ngomong sendiri, Tuhan bilang ya omonganmu sendiri, ya tanggung jawab sendiri sana. Ya, tapi kalau Tuhan yang suruh, Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Dan satu yang luar biasa, Tuhan itu selalu ingin membuat kehidupan kita sejahtera. Ya, ada ayatnya, Tuhan itu bersukacita atas kesejahteraan anak-anaknya. Dia nggak senang kita ini hidup nggak sejahtera, saudara. Dia nggak bilang ya biarin, nggak, saudara. Ada ayatnya. Ya, jadi mulai malam ini, ayo rubah doa kita. Terus belajar lebih ngerti Tuhan mau apa di hidup kita. Jangan terus-menerus koyok-koyok misalnya. Tiap kali ibadah tanya saya lagi. Pak Asen apa lagi. Kadang Tuhan juga menilai kesabaranmu. Lu sudah lakukan terus apa lagi. Kadang-kadang tidak. Ada hal yang tidak bisa dirubah dalam sekejap. Ada hal yang tidak bisa dirubah dalam setahun dalam hidup kita. Ya, kadang kita sudah lakukan. Kita terus perlu melakukannya dengan lebih baik lagi. Kemudian barulah datang petunjuk yang kedua. Digit yang kedua. Ya, jadi sekarang ATM sudah kita pegang karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Terus Tuhan sudah punya perbendaharaan di surga yang tidak pernah habis. Sekarang digitnya yang harus kita tahu. Ya. Nah, mulai malam ini kita mau rubah doa kita. Baik Bapa di surga, hamba sudah selesai. Bila ada yang hendak Tuhan sampaikan, bila ada yang hendak Tuhan nyatakan, mari. Dalam nama-Mu kami selesai. Biar apa yang kami dengar, Engkau yang sempurnakan di dalam masing-masing kami. Sehingga kami selalu mencari kehendak-Mu. Kami mau tahu bagian kami, apa yang harus kami lakukan di dalam Engkau. Jika kami bekerja sama, seperti kata firman-Mu, bahwa kami adalah rekan sekerja daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, sampai di sini baru saya doa, tidak ada pernyataan, tidak ada pesan-pesan Tuhan, semua sudah jelas. Mulailah merubah doa kita. Ya, selamat malam, Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi bulan depan.